Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi di Jalan Buku Channel. Kali ini dengan agendanya bincang-bincang terkait buku. Kita mencoba hari ini untuk bicara buku dalam kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, bincang-bincang itu maksudnya kan ngobrol aja. Bincang-bincang ringan gitu kan ya. Jadi bukan diskusi. Bukan diskusi. Enggak. Jadi kita bagaimana mungkin punya pengalaman masing-masing terkait dengan buku. Pengalaman saya pemirsa, pengalaman Pak Tar, barangkali ada sesuatu yang mungkin bisa diambil pelajaran oleh pemirsa dan teman-teman yang lain ya. Artinya buku itu kan kelihatannya kan simple, sepele, Ya. kecil lah kira-kira gitu. Tetapi ternyata kalau kita dalami, kita masuk ke dalamnya, Ya. oh ternyata besar banget. Nah, Orang bahkan ada yang mengatakan buku itu adalah jendela dunia. ya. Kenapa tidak jendela dunia? Karena ketika kita memasuki buku, banyak peluang, banyak kelebihan-kelebihan yang kita tidak duga sebelumnya. Ya. Bahkan ketika kita menulis saja, kita tidak tahu apa dampaknya. Pengalaman saya pemirsa dengan Pak Tar dulu menulis kecil-kecilan untuk bahan ajar di Madrasah Ibtidaiyah misalnya. Waktu menulis itu ndak terpikir bahwa itu akan menjadi sarana untuk guru-guru pengganti dari penataran. Ya. Karena kan kita nggak sanggup menatar guru sebanyak berapa puluh ribu, berapa ratus ribu gitu kan ya. Iya. Dalam waktu yang singkat gitu. Iya. Tapi dengan buku, rupanya ini nggak ditatar pun bisa gitu loh kan gitu. Iya. Nah itu barangkali Pak Tar. Ya itu kan antara lain orang di tempat lain menggunakan buku sebagai media untuk penataran atau pelatihan jarak jauh. Sip. Zaman dulu kan begitu kan ya. Pak Sam ingat nggak? Distance learning itu. Distance learning. Ya. Di Indonesia ada universitas Terbuka. Ya. Itu kan ngandalin buku Betul. sebetulnya. Ya mungkin kita nggak Namanya kalau dulu modul-modul itu ya. Iya. Dia kuliahnya cukup pakai modul-modul itu aja. Iya. Gitu. Nah jadi buku itu kan bentuknya macam-macam kan. Ya. Antara lain ada seperti modul Ya. yang Pak Sam sebutkan. Ya. Ada ya dari fungsinya juga kan macam-macam juga. Ada buku materi, ada pengayaan, ada perpustakaan, Iya. ada buku sumber, apalah segala macam begitu kan. Jadi luas sekali dunia buku itu. Iya, Saya ini Pak Tar yang tertarik. Jadi saya dan barangkali juga Pak Tar punya ya dampak psikologis terhadap kita sebagai penulis ya. Itu kan luar biasa. Manfaat langsung untuk pribadi kita sendiri. Gitu. Apalagi itu dilakukan pada saat-saat kita membangun kehidupan. Di awal-awal itu warnanya bukan luar biasa. Iya. Gitu. Jadi punya daya daya dorong ya terhadap kita itu untuk bagaimana menghadirkan yang terbaik, buku yang terbaik, buku yang kira-kira banyak manfaatnya. Nah itu kita punya panggilan itu tuh. Saya dapat 2 Sam waktu itu Pak Sam ya. Ya. Selain saya lalu berpikir atau berusaha untuk bagaimana membuat buku, Ya. menghadirkan buku. Ya. Saya setiap bulan gaji saya sebagai pegawai negeri itu, saya beli buku 1. Saya sempatkan untuk Padahal beli gajinya kecil sekali kan. gajinya sudah kecil, begitu dipotong untuk beli buku. Paling tidak 1. Itu luar biasa Tidak, itu. gitu kan ya. Itu artinya cinta terhadap buku itu. Waktu itu Sam nggak begitu keras, nggak ngerti ya. Nah. Saya menggunakan buku untuk nambah bahan karena saya sering dikasih tugas oleh bos di kantor. Umpamanya membuat proposal. Ya. Umpamanya proposal tentang pendidikan di SMA. Ya. Umpamanya. Saya kan mikir, saya harus nulis apa? Nah, itu saya beli buku di toko buku. Ya. Itu saya dapat. Jadi manfaat untuk pribadi saya Ya. jelas. Jelas sekali. Jadi selain kita mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan gitu ya, karena kita beli buku dan lain sebagainya, kita juga mendapat semangat juga untuk bagaimana menyelesaikan pekerjaan, menghadirkan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya karena ditunjang dengan fungsi buku tadi. Dampak psikologis seperti Pak Sam katakan tadi ke saya menjadi lebih pede Pak. Saya kan ya pendatang baru di kantor katakanlah gitu kan dia. Ya. Kalau ada referensi buku, ya saya kan
lebih keren ya, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jangan lupa pemirsa, kita itu dulu kerjanya di Badan Litbang. Iya. Jadi satu institusi yang punya latar belakang akademik yang memadai. Namanya Orang-orang pinter kumpul di sana. Karena itu kan tempatnya para akademisi ya, para Iya, peneliti itu, jadi para pemerhati. Jadi wajarlah kalau misalnya agak berhati-hati kita sebagai pendatang baru, karena ini masuk dalam padepokan yang cukup bergengsi kan ya. Orang muda yang ilmu silatnya itu baru tingkat dasar, berada di lingkungan dengan senior-senior yang sudah jadi pendekar semua. Iya. Itu jadi ya sebut saja waktu itu ada Johan Effendi. Ya, siapa yang nggak kenal dengan Johan Effendi gitu kan ya. Ada Muslim Abdurrahman. Ada Billah. Muslim Abdurrahman itu setiap hari ada di Kompas. Iya. Bayangkan. Ada M Billah. Itu ya. Ada Pak Mul. Iya. Dr. Mulyanto Sumardi. Gitu. Yang pernah jadi ketua ilmu sosial. Yayasan ilmu sosial. Ya kan? Bersama Pak Selo Sumarjan. Ya, jadi ada lagi yang dosen kita dari UI itu Pak Supardi. Pak Parsudi Suparlan. Jadi luar biasa. Jadi kita hidup di lingkungan para pendekar. Pendekar yang masing-masing sudah punya perguruan silat yang tinggi kelasnya. Sudah punya jurus-jurus yang itu Pak Sam terkenal. Buku menyelamatkan kita sehingga kalau kayak saya, kawan-kawan sekalian, jadi pede. Percaya diri. Jadi modal kita kan cuma baru sarjana ya. Zaman dulu tuh DRS gitu di kan. Rumah saja. Jadi gimana Pak Sam? Maksud Pak Sam? Ya, saya ingin menggali lebih jauh Pak Tar ya. Saya tertarik dengan semangat yang itu. Jadi waktu saya baru-baru menulis buku Pak Tar, itu nggak terbayangkan. Satu tadi ya, bisa menjadi sarana untuk training ya, untuk pelatihan, untuk pendidikan jarak jauh gitu ya. Nah terus yang kedua, ternyata diam-diam itu dia secara ekonomi juga bagus sekali. Gitu loh. Saya teringat ucapan Anda waktu itu kan ya, Pak Sam, ini lantai nih buku nih, ini dinding nih buku nih, ini atap nih buku nih. Nah itu apa tuh Pak? Lantai rumah. Apa tuh Pak? Kawan-kawan sekalian, saya kasih tahu sama Pak Sam, rumah saya itu lantainya buku, dindingnya buku, temboknya buku, atapnya buku, perabotannya juga buku. Itu karena dibeli dari uang hasil buku. royalti buku. Itu. Jadi itu dampak ekonominya. Jadi selain psikologis, kepercayaan diri, kapasitas ya Pak Sam barangkali, kompetensi kita lalu terjamin kira-kira gitu kan ya. Kemudian secara ekonomi kita dapat juga. Saya ingat tuh anak Anda yang paling besar tuh Eko. Wah Pak Sam datang. Kalau Pak Sam datang itu pasti bawa duit. Jadi kita juga di tengah-tengah keluarga ya alhamdulillah ya, dampak dari buku itu kesejahteraan kita kan semua terangkat. Iya. Ya kan? Teman-teman penulis buku ini semua terangkat gitu loh. Iya. Itu sampai anak Anda tuh bilang tuh kalau Pak Sam datang dengan Pak Ali, wah itu ada duit tuh. Pasti bawa uang. Nah, itu royalti maksudnya. Royalti dari buku. Yang ngurus kan bendaharanya Pak Ali Umar tuh. Iya. Nah itu pasti tuh ada bagi-bagi. Cuman Pak Sam, kita pada waktu itu memang sudah berbeda dengan pengarang atau penulis pada umumnya. Di mana tuh bedanya? Di mana? Penulis pada umumnya dia hanya berhenti sebagai penulis saja. Ansih. Ya? Penulis ansih. Ya. Lalu kemudian karyanya diserahkan ke penerbit. Nasib dia sudah tidak tahu apa-apa. Dia lepaskan sama penerbit itu. Sementara kita, mohon maaf, zaman dulu itu banyak juga penerbit yang ngerjain penulis, gitu kan ya. Dia bilang dia mencetak 5.000, tapi dia bilang cuma 2.000. Tapi ini tidak semua penerbit. Tidak semua penerbit. Ada kasus yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah kita Pak Sam pada waktu itu kan beda. Kita selaku penulis tapi menjalin hubungan akrab dengan penerbit. Begitu juga kita berhubungan akrab dengan pasar, market. Itu Pak Sam sebetulnya. Kalau di sepak bola itu ada total football. Jadi kita bekerja secara penulis tapi juga merangkap penerbit, totalitas. Merangkap percetakan, merangkap distributor buku.
merangkap agen buku, ya kan? Merangkap sebagai pelatihan buku, gitu loh. Jadi berbagai apa kita lakukan. Oke, jadi luar biasa buku itu pengaruhnya terhadap gairah kehidupan kita ya, karena kita merasakan langsung dampak baik psikologis, materi ya, sosial ya, jaringan dan lain sebagainya, itu luar biasa terhadap kehidupan kita. Jadi bukan hanya kehidupan materi maksud saya. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa kita sambung lagi pada kesempatan bincang-bincang di Jalan Buku Channel. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.